Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada channel Sukaritarno. Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat, guru hebat di seluruh Indonesia yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya dapat melanjutkan kembali video tutorial tentang apa itu LMS model. Jika pada sebelumnya kita membahas apa itu LMS, karakteristiknya, fitur layanan apa saja yang harus dimiliki untuk dinyatakan bahwa aplikasi itu dapat dinyatakan sebagai salah satu aplikasi LMS, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas lebih dalam apa itu LMS model. Salah satu LMS yang banyak digunakan di dunia ini. Tapi ada sebuah pesan dari teman saya kemarin juga bahwa apapun LMS-nya, yang penting adalah kontennya. Ini saya juga sepakat. Jadi secanggih apapun learning management sistemnya, aplikasi LMS-nya, tapi kalau kemudian kontennya tidak ada, tidak tersedia, tidak bisa memberikan layanan pembelajaran kepada anak-anak berbasis TK, ya juga sama saja. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan fokus pada salah satu LMS yang banyak dikenal oleh masyarakat di dunia. Ya. Apa itu LMS yang kita maksud adalah model, atau mungkin lebih kita kenal dengan platform LMS model, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Itu adalah model. Nah, model ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi. Dan apalagi saat ini, era pandemi ini, pendidikan jarak jauh sangat-sangat menjadi sebuah keharusan bagi sebuah lembaga untuk bisa tetap memberikan pelayanan pembelajaran kepada anak didik kita. Nah, platform LMS model ini banyak digunakan oleh masyarakat dunia karena memiliki banyak kelebihan. Ya. Banyak sekali kelebihan yang bisa kita ambil, ya, bisa kita manfaatkan oleh satuan pendidikan. Ya. Yang pertama ini sebenarnya model itu cocok sekali untuk diterapkan dalam kelas online, Bapak Ibu. Kelas online. Jadi selama kelas online ini bisa kita coba berdayakan gitu ya, kita coba optimalkan agar di sana ada bahan-bahan dan referensi pembelajaran yang bisa digunakan untuk anak-anak tetap belajar dengan senang dimanapun kapanpun. Ya. Nah, berikutnya yang kedua adalah model ini dari sisi keamanan sangat-sangat terjamin gitu ya, karena ini sudah aplikasi yang cukup lama sekali digunakan sehingga bug-bug yang terdapat di model ini bisa sangat bagus untuk digunakan pembelajaran kepada anak didik kita. Ya. Nah, kemungkinan nanti LMS model itu bisa saja diletakkan di hosting di server cloud gitu ya. Kita beli virtual privat servernya kemudian kita letakkan di sana.
atau berada di server sekolah jika sekolah memiliki IP publik tentunya yang bisa diakses dari mana saja. Nah, kemudian karena memang aplikasi ini sudah lama hadir di dunia, ya, kemudian LMS model ini mensupport ada 45 bahasa yang bisa digunakan di seluruh dunia. Mungkin kalau di sekolah itu misalnya ada 3-4 bahasa, mungkin ada bahasa Mandarin, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, ya kan, ada bahasa Indonesia, mungkin ada bahasa-bahasa lagi yang lain bisa ditambahkan di learning management system itu. Prinsipnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, Bapak Ibu. Nah, yang mungkin banyak diminati dan disukai banyak orang LMS model ini, aplikasi model ini, karena aplikasi ini bersifat open source, ya. Jadi di dalamnya itu pengembang atau pihak ketiga bisa mencoba mengembangkan basis kebutuhan. Jadi ada beberapa daerah tertentu itu menggunakan aplikasi tertentu pula yang basisnya dari model. Misalnya untuk penilaian, untuk ujian, untuk itu menggunakan model basisnya. Tapi mereka coba kemas, paket menjadi sebuah sistem pembelajaran online. Fitur-fitur yang tidak digunakan oleh mereka itu dilepasi semua supaya lebih ringan. Fitur-fitur yang dibutuhkan untuk kebutuhan mereka tanam. Seperti itu. Jadi sifatnya open source, makanya kemudian banyak disukai oleh banyak orang dan banyak digunakan. Nah, kemudian kalau tadi yang keempat gitu ya, yang kelima adalah model ini memiliki manajemen pengguna yang cukup bagus, ya. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, di LMS model ini ada banyak level atau banyak tingkatan pengguna, mulai dari administrator, kemudian ke manajer, ke teacher, ke asisten teacher, kemudian baru ke student atau ke siswa. Nah, rule-nya, hak aksesnya itu akan berbeda-beda sesuai dengan rule yang ditentukan. Nah, kemudian keunggulan yang lain adalah yang keenam, di LMS model ini menyediakan banyak sekali modul yang bisa dimanfaatkan. Ada modul chat, ada forum, ada assignment, ada modul kuis, ada modul survei, ada workshop, ada polling, ada IMS konten, ada Scrum, ada modul untuk pengarsipan, ada referensi dan lain-lain. Oleh karenanya ini sangat-sangat cocok untuk pendidikan jarak jauh, sekolah-sekolah yang ingin mencoba menggunakan learning management system untuk pendidikan jarak jauh, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin apa yang mendorong kemudian sekolah memilih misalnya menggunakan LMS model ini? Kan banyak aplikasi lain Pak yang lebih murah, lebih mudah, lebih simpel, lebih yang lain. Pastilah sekolah akan mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi LMS apa yang cocok sesuai dengan lingkungan dan masyarakat, terutama juga berkait erat dengan SDM yang ada di sekolah. Ya. Mungkin kesan pertama mereka yang belum kenal dengan LMS model ini mungkin agak sedikit rumit atau kompleks begitu ya. Oke, ya itu mungkin salah satu tantangan kita. Misalnya pada saat membuat course itu tidak serta-merta hanya 1-2 menit mereka sudah bisa membuatnya. Tapi administrator harus membuat dulu. Namanya apa, kode kursusnya apa,
ini formatnya mau topik atau formatnya mingguan atau formatnya hanya kuis saja, itu ditentukan di awal. Baru kemudian belum sampai lebih lanjut ditentukan setelah membuat ini nanti gurunya siapa atau teachernya siapa, kemudian muridnya siapa saja, ini harus ditentukan. Ya, setelah ditentukan barulah guru yang mendapatkan role atau hak akses menjadi guru baru bisa melakukan atau membuat bahan ajar di kurs yang sudah ditentukan itu. Ya. Jadi tahapannya memang cukup panjang, tapi dengan proses yang sudah melalui proses yang sudah ada itu, jika memang sudah dilalui, maka mungkin butuh waktu untuk bisa bagaimana guru-guru dan siswa ini mungkin mengenal lebih dekat. Makanya kemudian video-video tutorial tentang penggunaan dan pemanfaatan e-learning sekolah menggunakan model itu harus dibuat agar stakeholder atau warga belajar itu bisa memanfaatkan LMS itu dengan lebih mudah dan cepat untuk adaptasinya. Ya. Karena memang pada saat jika sekolah itu sudah menggunakan learning management system, menggunakan model ini, efek yang mungkin didapat itu adalah bagaimana pengelolaan pembelajaran berbasis TIK ini benar-benar bisa terpantau dan terkontrol oleh top manajemen atau kepala sekolah. Karena nanti di setiap kursnya itu kepala sekolah bisa dimasukkan hak aksesnya sebagai manajer. Ya, sebagai manajer. Nah, itu sedikit pengenalan tentang LMS model itu ya. Sehingga nanti video lebih lanjut kita akan mencoba lebih dalam nanti memperagakan bagaimana kalau misalnya administrator memberikan hak akses kepada kepala sekolah yang kemudian kepala sekolah setelah login bagaimana untuk bisa memantau dan mengontrol atau mensupervisi proses pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh para bapak ibu guru yang ada di sekolahnya. Oke, demikian sementara penjelasan tentang LMS model dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.